Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah. Pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersua kembali dalam program spesial kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Fanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program spesial kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidz Ibnu Katsir yang tentunya sangat familiar di kalangan umat Islam, dan tentunya Anda juga seyogyanya mengkajinya Mitra Pas ya. Dan tentunya nanti Anda bisa bergabung berdiskusi bersama kami, bertanya melalui WhatsApp di 085277999101. Dan untuk line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 02953858877. Dan sore kali ini kita sudah sampai kepada surat Al-Furqan Mitra Pas dalam kajian kitab tafsir Ibnu Katsir ini ayat keempat ya. Dan sore kali ini sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM. Patin narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Khalik Syafi MPD Al-Hafidz, pengasuh pondok pesantren Yambul Ulum Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita berdoa dan berharap kepada Allah semoga segala yang kita curahkan dalam rangka li'ila'i kalimatillah, dalam rangka nasyrul ilmi, semoga Allah meridhai dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Baiklah Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah Al-Furqan ayat keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaruu in hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu 'alaihi qaumun akharun. فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا
إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيدا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك صبورا لا تدعوا اليوم صبورا واحدا ودعوا صبورا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى مخبرا عن سخافة عقول juhalati minal kufari fi qaulihim anil Quran. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang bodohnya pemikiran orang-orang kafir ya. Yaitu mereka mengatakan Al-Qur'an in hada illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an ini ada dianggap sebuah al-kidbun. Iftarahu yang dibuat-buat oleh Nabi Muhammad, wa anahu alaihi qaumun akharun, dan Nabi Muhammad dibantu oleh orang lain. Ini adalah sebuah pemikiran yang sangat bodoh sekali. Kenapa demikian? Karena orang-orang Arab ini khususnya orang Quraisy itu sangat paham betul dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sejak dari kecil remaja selalu diberi julukan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Bahkan ketika orang-orang Quraisy ini mau menitipkan hartanya itu lebih percaya kepada Nabi Muhammad. Lalu mereka mengatakan in hada illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Dari mana mereka ini bisa mempunyai alasan tentang kebohongan Nabi Muhammad padahal mereka sendiri meyakini Nabi Muhammad adalah orang baik. Fahiyatumla alaihi ay taqra'u alaihi bukrata wa asila. Mereka memberikan tuduhan bahwa ada umat, ada orang yang membacakan kitab-kitab terdahulu kepada Nabi Muhammad saat pagi dan siang. Ay fi awalin nahari wa akhirihi wa hadal kalam li sakhafatihi wa kidbihi minhum kullu ahadin ya'lamu butlanihi. Ucapan-ucapan yang seperti ini sebenarnya mereka mengingkarinya sendiri. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak mengingkari tentang ucapannya, mengatakan bahwa Al-Quran adalah hasil rekayasa Nabi Muhammad. Jadi mereka mengatakan sesuatu yang tidak ia yakini kebenarannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi maka kemarin itu ada seorang di zaman Sufyan As-Tsauri, ada murid dari Sufyan As-Tsauri yang berkata kepada gurunya, wahai Syekh, seandainya saja saya masih hidup bersama Rasulullah, maka alangkah mulianya saya. Dijawab oleh Sufyan As-Tsauri, jangan engkau berkata seperti itu. Belum tentu orang yang sezaman dengan Rasulullah itu orang yang lebih mulia daripada engkau. Nyatanya Abu Jahal sezaman dengan Rasulullah, Abu Lahab pamannya, Al-Walid bin Mughirah, terus termasuk Umayyah bin Khalaf. Ini adalah orang yang dekat sekali dan sezaman dengan Nabi Muhammad, tapi Allah tidak berikan hidayah kepada mereka. Maka kata Sufyan As-Tsauri kepada muridnya, keadaanmu yang sekarang ini, meskipun kamu tidak hidup semasa Rasulullah, tapi Allah anugerahkan iman, ini lebih mulia dari semua itu. Nah, ini pentingnya kita mensyukuri apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu qad ulima bitawaturi wa bidururati anna Muhammad Rasulullah lam yakun yu'ani syai'an minal kitabati la fi awali umrihi wa la fi akhirihi. Wa qad nasha'a baina adharihi min awali maulidihi ila an ba'asallahu nahwan min arba'ina sanah. Jadi orang-orang Quraisy yang mengingkari kebenaran Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah, sebenarnya mereka ini tidak yakin dengan apa yang menjadi perkataan mereka. Karena mereka itu tahu, paham betul bitawatur yang jelas, dan juga mengerti tumbuh besarnya Nabi Muhammad itu berada di lingkungan mereka, dan mereka juga tahu Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Sejak Nabi dilahirkan sampai Nabi diutus setelah umur 40 tahun, orang-orang Quraisy sepakat tentang akhlaknya dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW.
Wa hum ya'rifuna madkhalahu wa makhrajahu. Orang-orang Quraisy ini mengetahui eh, sifat-sifat tentang Nabi Muhammad, paham betul. Wasidqihi, dan paham tentang kejujurannya. Wa birrihi wa amanatahu, dan bahkan keamanahan Nabi Muhammad itu sangat melegenda, sehingga mereka jika menitipkan harta benda itu lebih memilih kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi karena sebuah kepentingan, mereka takut jika kepentingannya berkuasa dan menguasai orang-orang Quraisy, menguasai perekonomian ini akan terganggu, karena Nabi Muhammad menyamakan persamaan, tidak membeda-bedakan, tidak ada ras tertentu yang dimuliakan, menghapus perbudakan, sama derajatnya antara orang kaya dan si miskin, maka ini mengganggu kepentingan mereka. Dan dengan alasan itu mereka mengatakan hal-hal yang sebenarnya diingkari oleh akal mereka sendiri. Wa qala ta'ala fi jawab bima aidu hahuna waftaruhu. Kemudian Allah menjawab perkataan orang-orang kafir. Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh. Al-ayah ay anzal al-Qur'ana al-mushtamilu ala akhbaril awwalin wal akhirin ikhbaran haqqan sidqan mutabiqan lil waqi'i fil kharji madiyan wa mustaqbilan. Jadi Al-Qur'an ini murni diturunkan oleh zat yang mengetahui yang rahasia di langit dan di bumi. Dan Al-Qur'an ini menghabarkan berita-berita tentang al-awwalin wal akhirin, umat-umat terdahulu dan umat-umat sekarang, akhir zaman. Ini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran yang tidak bisa tertandingi oleh apapun. Jadi pengingkaran terhadap Al-Quran akhirnya terbantahkan secara ilmiah. Ikhbaran haqqan sidqan mutabiqan lil waqi'i fil khariji madiyan wa mustaqbilan. Salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran bahwa Al-Quran ini murni turunnya dari Allah adalah Al-Quran ini sesuai dengan kejadian-kejadian real di masa sekarang atau masa yang akan datang. Ya. Kita tahu Al-Quran ini menjadi jawaban tentang semua kebutuhan manusia, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Sebagaimana sekarang ketika orang rame-rame membicarakan tentang astronomi, membicarakan tentang luar angkasa, Al-Quran 14 abad yang lalu sudah menyampaikan ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu la tanfuduna illa bisultan. Bahwa di luar angkasa sana ada sebuah ruangan yang kamu bangsa jin dan bangsa manusia tidak akan mampu mencapai sana kecuali dengan ilmu pengetahuan. Ketika sekarang orang rame-rame berbicara tentang alam, tentang geografi, tentang BMKG, Al-Quran 14 abad yang lalu sudah menjawab itu semua. Wa huwa alladzi madal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn dzakari wal unsa. Jadi Allah lah yang telah melemparkan, menggemparkan bumi dengan segala tumbuh-tumbuhannya, dengan segala flora faunanya, ada sungai-sungai dan tanah terdiri dari lapisan-lapisan yang berbeda. Ini sesuai dengan teori alam masa kini. Kita tahu dalam lapisan bumi itu kan lapisannya berbeda-beda, ada unsur A, unsur B. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Al-Quran. Wa fil ardi qita'um mutajawirat. Terdiri dalam bumi ini, kata Al-Quran, terdiri dari potongan-potongan lapisan yang berbeda-beda. Kemudian bagi para orang-orang ahli sosial, ahli filsafat, itu juga terjawab dalam Al-Quran. Al-Quran memberikan sebuah teori sosial. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faqdu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Wahai Muhammad, firman Allah dalam Al-Quran, walau kunta faddan ghalidul qalbi, apabila kamu memiliki sifat keras, hati yang kaku, lang faddu min haulik, maka manusia akan menghindar dari kamu. Padahal kita tahu Nabi Muhammad ini mempunyai kendali penuh atas alam raya. Nabi Muhammad bisa saja memerintahkan malaikat-malaikat untuk membantu misi dakwahnya. Tapi ternyata Allah tidak menghendaki demikian. Nabi Muhammad diciptakan sebagai manusia yang bersosial, yang bisa ditiru dan bisa menjadi metode kepada umat-umatnya di kemudian hari. Apa itu? Bersifat lemah lembut. Jangan keras hati.
Ketika berada di lingkungan sosial, berkahnya kita masih bisa mempertahankan keluarga, kita masih bisa mempertahankan sebuah komunitas, itu ya karena ada fa'fu anhum wastaghfir lahum, ada saling memaafkan. Orang Jawa mengatakan kurang luweh. Orang yang tidak memiliki sifat kurang luweh dimanapun ia berada pasti akan cengkrah. Maka teori sosial ini sudah ada dalam Al-Quran. Wasyawirhum fil amr, dan Al-Quran juga memerintahkan bermusyawarah mufakat. Ini menjadi landasan setiap negara-negara yang demokrasi. Dimanapun di negara-negara yang demokrasi, musyawarah adalah yang terdepan. Dan ini sudah dijawab oleh Al-Quran. Maka Al-Quran itu bukti kemujizatannya, bukti bahwa murni datang dari Allah sudah tidak bisa terbantahkan. Innahu kana ghafurar rahimah, du'aan lahum ila taubati wal inabah. Jadi ayat ini adalah ajakan kepada orang-orang yang belum beriman, atau ajakan kepada orang-orang yang sedang fasik, yang sedang jauh dari kebenaran, diajak untuk kembali bertobat kepada Allah dan diberikan sebuah jaminan bahwa rahmat Allah ini luas, silahkan kamu masuk dan Allah akan mengampuninya. Diceritakan dalam sebuah riwayat hadis, ada seorang tua ya, yang kemudian mendatangi Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini sudah sangat sepuh sekali dan dosa saya sangat banyak. Seandainya dosa saya ini dipikul oleh seluruh umat di bumi ini tidak akan mampu, saking beratnya, saking banyaknya dosa yang telah saya perbuat. Apakah saya masih bisa bertaubat dan bisa menjadi orang baik? Kata Rasulullah, mbah nopo jenengan aslamta, apa jenengan orang yang beriman? Ia mengatakan, iya Rasulullah, saya meskipun jahat seperti ini, meskipun fasik seperti ini, saya mengakui la ilaha illallah, bahwa Tuhan ya Allah dan engkau adalah Rasulullah. Maka kata Nabi Muhammad, bertobatlah, Allah pasti mengampunimu. Nah, ini adalah sebuah gambaran dari innahu kana ghafurar rahimah. Dan ini juga penting kita bangun seperti ini. Ketika di kemudian hari kita melihat ya, ada saudara-saudara kita dari orang-orang muslim yang meninggal dunia, seberapapun kesalahannya, seberapapun dosa maksiat yang ia buat, kalau ia sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti ia mempunyai potensi, mempunyai harapan diampuni, mempunyai harapan untuk mendapat kasih sayang Allah. Meskipun banyak dosa, masalah kesalahan nanti akan dihukum, itu tentu setiap perbuatan akan ada pertanggungjawaban. Tapi yang jelas suatu saat nanti karena ia masih mengakui la ilaha illallah, Allah masih membuka peluang untuk pengampunan terhadap hamba-hamba yang berdosa seperti itu. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Yukhbiru ta'ala an ta'anutil kufar wa anatihim wa takdzibihim lil haqqi bila hujjatin wala dalilan minhum. Allah mengabarkan tentang sifat kerasnya orang kafir, penentangannya kepada Nabi Muhammad, yang mereka tidak mempunyai dasar apapun. Wa inna ma ta'alalu biqaulihim, mereka ini hanya membuat-buat alasan saja. Salah satu bukti dari alasan ini, malihadar rasul yaqulu ta'am ya'nuna kama na'kulu wa yahtaju ilahi kama nahtaju ilahi. Kenapa engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah juga makan makanan seperti kami? Kenapa engkau tidak seperti malaikat? Ini ucapan yang seperti ini kan ucapan yang tidak berdasar bila hujjah. Ini hanya ucapan kebencian saja. Justru berkahnya Nabi Muhammad ini dari manusia biasa, aradul basyariyah, yang makan, yang minum, akhirnya memudahkan umat-umatnya untuk meniru. Kita tahu redaksi dalam surah Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Jadi bukan sirotoka, jalan engkau. Karena kalau jalan engkau kita meniru Allah, itu tidak bisa. Allah tidak mempunyai kebutuhan makan dan minum. Kita manusia mempunyai kebutuhan dan makan dan minum. Maka justru dengan sifat kemanusiaan Nabi itu menjadikan kita lebih tenang, lebih bahagia, memudahkan kita untuk meniru perilaku Nabi, karena Nabi juga manusia biasa sebagaimana kita.
Maka Nabi itu sering menampakkan sisi kemanusiaannya ya kepada umatnya. Nabi itu sering bersabda tentang suatu hal yang penting itu justru saat beliau makan. Karena Nabi paham betul sebelum diutusnya Nabi Muhammad pernah terjadi kecelakaan besar. Seorang Nabi diutus untuk Bani Israel yang bernama Isa dan di kemudian hari justru diangkat menjadi Tuhan. Maka ini sebuah kecelakaan besar. Maka sisi arudul basyariah, sisi kemanusiaan Nabi mengandung berkah untuk kita semua. Nabi kita tahu, Nabi ketika badai tilar dunyo atau ingtakola ila rafiqil a'la itu juga ngalami sakit. Sakit yang juga Nabi juga pernah sakit yang napa niku, sakit madaran, sakit perut yang beliau merasakan sangat sakit sekali. Juga beliau pernah mengalami suatu hal ketika kehabisan bahan makanan, gandumnya habis untuk bahan bikin roti, Nabi pun hutang gandum di orang Yahudi dengan jaminan baju besinya. Artinya ini justru kebaikan karena ini akan menjadi jawaban di saat kita mengalami kesulitan-kesulitan di dalam bersosial. Ketika kita sakit kita akan merasa bangga, merasa bahagia karena Nabi juga pernah sakit. Ketika di antara kita ada yang merasakan pahitnya kemiskinan, Nabi juga mengalami seperti itu. Nabi kadang makan, kadang puasa karena terpaksa tidak ada yang dimakan. Nabi juga menjahit bajunya. Jadi sisi kemanusiaan Nabi justru berkah bagi umatnya. Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira yaquluna halla anzala ilaihi malakun min indillah. Jadi salah satu alasan-alasan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau kau benar-benar seorang utusan Allah, kenapa tidak turun malaikat bersamamu lalu ikut membantu perjuanganmu? Ini adalah ucapan-ucapan yang bila hujatin wala dalilin. Justru ini ucapan-ucapan yang menandakan kebencian tanpa ilmiah dan hanya membuat sebuah argumen yang menjadi tidak pasti dan tidak jelas. Kita tahu Nabi Muhammad SAW itu mukjizatnya adalah Al-Quran. Yang mukjizat Al-Quran justru dengan mukjizat Al-Quran ini bisa menguatkan dakwahnya sampai ila akhir kiamah, sampai hari akhir. Tidak seperti nabi-nabi terdahulu. Nabi terdahulu mukjizatnya seperti Nabi Musa tongkat membelah lautan, atau di zaman Nabi Soleh anak unta yang keluar dari batu. Justru hal yang seperti ini tidak akan bisa sesuai zaman terus. Inti dari mukjizat itu kan menunjukkan betapa hebatnya Allah dan kita tidak bisa menandingi. Jika inti mukjizat itu seperti itu, maka terjawablah dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran diterangkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Pergantian siang dan malam ini juga sudah bisa membuktikan betapa benarnya Allah dan kuasanya Allah. Kita manusia sehebat apapun tidak bisa menciptakan siang dan malam atau menahan pergantian siang dan malam. Juga wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita yang hidup sampai saat ini itu karena ada organ-organ yang bekerja keras yang kita tidak pahami itu, kita tidak mengerti itu dan di luar kekuasaan kita. Contoh kita bisa seperti ini karena ada jantung yang selalu memompa darah. Ada paru-paru yang bekerja untuk bernafas, ada saraf, ada sel otak, sel darah putih, semuanya bekerja dan itu semua di luar kendali kita. Jadi ini adalah sebuah bukti bahwa mukjizat Al-Quran adalah tentang ilmu pengetahuan yang bisa menjadikan umatnya Nabi Muhammad lebih banyak daripada umat-umat terdahulu, dan mukjizat Al-Quran, mukjizat ilmu pengetahuan ini akan sesuai mengikuti perkembangan zaman. Kita lanjutkan. Au yulqa ilaihi kanzun ay alima kanzun yufiku minhu au takuna lahu jannatu yakulu minha. Salah satu ucapan orang kafir yang tidak ada manfaatnya dan tidak berhujjah itu mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, jika engkau adalah seorang nabi utusan Allah, maka seharusnya engkau ini mempunyai perbendaharaan yang banyak. Coba temukan emas-emasan yang banyak, keluarkan dari bawah tanah ini. Atau engkau mempunyai sebuah kebun yang luas yang engkau makan darinya dan di mana-mana mengikuti kamu. Jadi minta yang aneh-aneh. Maka Nabi
eh, diberikan pengarahan oleh Allah, Allah bisa saja memberikan yang lebih baik dari semua itu. Tapi Allah tidak menginginkannya. Karena sepanjang sejarah umat nabi-nabi terdahulu itu meminta sesuatu kemudian diberikan dan ternyata itu tidak menjadikan mereka untuk mengikuti kebenaran. Seperti di zaman Nabi Soleh, kaum Samud meminta kepada Nabi Soleh untuk mengeluarkan anak unta dari batu. Setelah diturutin ternyata justru mereka juga mengingkari. Maka Nabi Muhammad ini benar-benar didesain oleh Allah untuk memberikan mukjizat-mukjizat ini yang secara ilmu pengetahuan, cara pola pikir, logika dan lain sebagainya. Salah satu contoh yang diajarkan oleh Nabi adalah mengajak manusia untuk sadar dari pikirannya sendiri. Diceritakan dalam sebuah hadis itu ada seorang pemuda ketika di Madinah itu yang hiperseks, ya dia tidak bisa jika tidak main dengan wanita. Tapi dia ingin masuk Islam. Akhirnya ia datang waktu itu di Masjid Nabawi kemudian mengatakan maksud hatinya kepada para sahabat, saya mau masuk Islam tapi mohon saya diberi dispensasi masih boleh main wanita, berzina. Para sahabat tentu marah karena tidak mungkin ada ajaran Islam yang melegalkan perzinaan. Akhirnya terjadi cekcok dengan sahabat. Setelah peristiwa ini Nabi mendengar, kemudian Nabi mempersilahkan pemuda ini untuk masuk, kemudian ditanya apa yang menjadi keinginanmu. Pemuda itu pun mengatakan, aku ingin masuk Islam ya Rasulullah, tapi tolong berikan dispensasi kepada saya agar saya tetap diperbolehkan untuk berzina. Nabi cara menjawabnya bukan langsung menjustifikasi, ya, menghukumi dasar kamu orang yang jelek, bukan. Tapi Nabi mencoba untuk membangun kesadaran dari cara berpikir yang benar. Begini wahai pemuda, bagaimana pendapatmu jika engkau mempunyai ibu kemudian dizinai oleh orang? Pemuda itu marah, orang yang berani macam-macam sama ibu saya bunuh. Bagus. Bagaimana pendapatmu jika kamu mempunyai anak gadis, anak perempuan kemudian dilecehkan, dizinai oleh orang lain? Bagaimana? Saya marah, orang yang itu akan saya bunuh. Terus bagaimana jika itu terjadi kepada bibimu? Bagaimana jika terjadi kepada budemu? Terus diberikan cara berpikir yang benar. Akhirnya pemuda itu pun menangis dan mengatakan, ya Rasulullah cukup. Saya sekarang sadar ternyata tidak ada yang lebih hina daripada perzinaan. Nah ini adalah contoh bagaimana membangun kebaikan atas dasar kesadaran. Bukan karena sebuah paksaan, tapi mencoba untuk menyadarkan dengan ilmu pengetahuan. Dan ini akan sesuai dengan perkembangan zaman apapun. Maka kita bangga sebagai umat Nabi Muhammad yang Allah berikan mukjizat kepada kita, sebuah Al-Quran. Kemudian wala waqala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura, ya. Orang-orang zalim, orang-orang kafir ini mereka mengatakan ucapan yang tidak patut kepada Nabi Muhammad, mengatakan Muhammad telah kena sihir. Dijawab oleh Allah, ungdur kaifa darabu lakal amsala fadallu. Allah memberikan pernyataan, lihatlah bagaimana bodohnya argumentasi orang-orang kafir. Saking dia bodoh, saking ia itu bingung mau memusik kamu, mengolok-olok kamu dari jalur apa, sehingga ia mengatakan sesuatu itu yang berbeda-beda. Suatu saat ia mengatakan kamu, ini diterangkan di sini sebagai tukang sihir. Ini tarotan min ifkihim yakuruna sakhirun watarotan yakuruna syairun watarotan yakuruna majnunun watarotan yakulu kadibun. Jadi saking bingungnya orang kafir itu bingung mau mengejek kamu dengan kata-kata apa itu bingung. Suatu saat kamu disebut mereka sebagai tukang sihir. Satu saat lagi pada masa yang lain ia mengatakan kamu sebagai pembohong. Kemudian dalam masa yang lain, dalam saat yang lain mengatakan kamu sebagai orang yang pendusta. Jadi saking bingungnya itu mau mengkritik Nabi itu bingung pakai kata-kata apa. Pernah diceritakan ya, para pembesar-pembesar Quraisy diantaranya Abu Jahal, ada Al-Walid bin Mughirah, itu mereka sedang berdiskusi bagaimana cara memberikan
kebohongan agar orang-orang tidak mengakui dan tidak mengikuti kepada Nabi Muhammad. Satu di antara mereka mengatakan bagaimana kalau dia kita labeli sebagai pembohong. Yang lainnya mengingkari, jangan. Orang tidak akan percaya. Dia itu orang yang sejak kecil terkenal al-amin, tidak pernah bohong. Bagaimana kalau kita katakan dia sebagai penyair? Di antara mereka mengatakan jangan. Karena orang Arab akan tahu kalimat yang diucapkannya tidak seperti syair. Kita ini ahli syair. Dan apa yang disampaikannya itu tidak seperti syair. Kemudian mereka bagaimana kalau kita katakan dia sebagai orang gila. Di antara mereka menjawab jangan, orang tidak akan percaya. Muhammad itu orang yang cerdas dan diakui kepintarannya sejak ia kecil. Dan nasabnya itu jelas. Keluarganya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilay bin Qurab bin Murrah bin Ka'ab bin Fihr, semuanya jelas. Akhirnya lalu apa kita? Akhirnya mereka terdiam. Kalau begitu mari kita juluki dia sebagai tukang sihir saja. Ini sebuah bukti bahwa orang kafir itu bingung, mau mengolok-olok Nabi, mau mengungkap aibnya itu bingung. Dilihat dari satu sisi nasabnya jelas, bapaknya jelas, mbahnya jelas, kakeknya, buyutnya jelas, semuanya orang top. Kalau dalam bahasa Jawa disebut traheng kesumo rembesing madu. Kemudian mau membuli dari sisi akhlaknya tidak bisa. Nabi Muhammad sudah terkenal mempunyai perilaku yang baik, akhlak yang baik. Bahkan orang-orang itu menjulukinya Al-Amin. Jika mempunyai harta selalu dititipkan kepada Nabi Muhammad. Mau bullying dari fisiknya, body shaming tidak bisa. Nabi Muhammad seorang yang rupawan, sing ganteng, gagah, dan semua orang tidak ada yang tidak ngefan dengan ketampanan dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak seperti kita, kita ini terlalu banyak kelemahan. Kalau Nabi Muhammad itu Allah memberikan beberapa kesempurnaan, nasabnya sempurna, akhlaknya sempurna, rupawan sempurna, semuanya sempurna. Sehingga orang kafir Quraisy itu kebingungan, ini mau kita kritik apa? Maka ia itu sering mengatakan sesuatu yang ia ingkari dalam hatinya. Ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad pembohong, padahal dalam hatinya yakin Nabi Muhammad tidak pembohong. Ia mengatakan Nabi Muhammad tukang sihir, padahal dalam lubuk hatinya ia yakin Nabi Muhammad bukan penyihir. Dan ini yang dikatakan oleh Allah, ungdur kaifa darabu lakal amsala fadallu sabila. Fadallu fala yastati'una sabila. Wa dzalika anna kullaman kharaja adil haqqi wa tariqil huda. Fa innahu dalun haitsu ma tawajjaha li anal haqqa wahidun. Jadi orang-orang yang keluar dari kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad maka tidak akan menemui kebenaran dimanapun, karena kebenaran sumbernya dari Nabi Muhammad. Al-haqqu min rabbika, kebenaran sumbernya dari Tuhanmu, yaitu suatu yang hak tidak akan terkalahkan oleh suatu hal yang batil. Nah, suatu hal yang hak tidak akan terkalahkan oleh suatu yang batil itu Imam Nawawi dalam tafsirnya Al-Munir itu mengatakan maksudnya menang di dalam argumentasi hujjah. Ya, contoh suatu hak itu adalah suatu hal yang absolut yang kebenarannya itu sangat jelas. Seperti perkataan 1 tambah 1 adalah 2. Ini adalah al-haq. Kemudian 1 tambah 1 sama dengan 9 itu batil. Tentu pernyataan 1 tambah 1 2 dibandingkan 1 tambah 1 9, ini secara argumentasi, secara hujah pasti menang ini. Meskipun toh dalam kenyataannya nanti ketika gelutan mungkin atau ketika konfrontasi bisa saja orang yang mengakui 1 tambah 1 2 dikalahkan oleh orang yang mengatakan 1 tambah 1 9. Tapi secara kebenaran tetap kebenaran tidak akan dikalahkan oleh kebatilan. Nah, jadi hujah yang dibawa Nabi Muhammad sudah sangat jelas, dan juga hujah ini adalah sangat absolut, sangat mutlak sekali kebenarannya. Sehingga yang selalu dibangun oleh Nabi Muhammad itu adalah apa? Membangun pola pikir, menyadarkan manusia dengan pemikirannya sendiri. Ketika perjanjian Hudaybiyah, semua isi perjanjian itu semua merugikan umat Islam kecuali Nabi hanya minta satu, yaitu jangan larang manusia berdiskusi tentang agama. Dengan satu permintaan Nabi ini kemudian direalisasikan oleh orang-orang Arab, maka orang-orang Arab mulai membandingkan, mulai berpikir.
ketika keadaan tenang terjadi gencatan senjata, orang mulai berpikir. Yang pertama dibandingkan adalah yang membawa. Islam dibawa oleh Nabi Muhammad dan berhala-berhala dibawa oleh Abu Jahal CS. Mulai dibandingkan. Nabi Muhammad nasabnya jelas, kebaikannya jelas, tidak pernah menipu. Orangnya jelas. Dibandingkan dengan Abu Jahal, rupanya sudah tidak jelas, ya. Sebagian dari mereka seperti Al-Walid ini juga nasabnya juga ada sebagian dari perzinaan. Ya, jadi akhlaknya juga kalah. Akhirnya mulai menang sisi yang membawa, sisi Nabi Muhammad. Kemudian orang-orang mulai membandingkan apa yang dibawa. Nabi Muhammad mengajak untuk mengakui bahwa Tuhan adalah alladzi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Sedangkan Abu Jahal CS mengatakan Tuhan adalah patung, Tuhan adalah berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian dari diskusi-diskusi dan berpikir seperti ini, maka perkembangan Islam sangat pesat di Jazirah Arab, dan suatu saat nanti ketika Nabi Muhammad telah Fathatul Makkah, membebaskan Makkah, maka secara serentak seluruh klan-klan atau suku-suku yang ada di Arab menerima dengan bahagia, dengan cara sadar dan cara pemikiran yang benar. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lumayan panjang ini tadi, mulai ayat 4 sampai ayat 14 ya. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan kepada sesi dialog interaktif. Monggo. Baik Mitra Pas, untuk Anda yang tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, Anda bisa bergabung berdiskusi bersama kami di 085779999101, dan untuk line telepon juga bisa manfaatkan lewat 0295 385 877, ataupun komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati. Yang sudah bergabung dari Mas Abdul Rohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang coba kami tanyakan, bahkan sepeninggal Nabi di tangan Khulafaur Rasyidin, ini apakah berhala-berhala juga masih ada, artinya di pinggir-pinggir, karena memang Islam ini kan terkenal toleran, karena setahu saya bahwa umat-umat seperti non-muslim seperti Nasrani, kemudian juga Yahudi juga masih ada sampai beberapa tahun berikutnya, bahkan sampai khalifah-khalifah berikutnya. Yang saya tanyakan, untuk yang nyembah berhala apakah masih ada atau total berhala sudah dihapuskan? Mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Semua berhala sudah dihancurkan saat Fathatul Makkah, ketika Nabi dan para sahabat berhasil membebaskan kota Makkah. Masih ada satu berhala atau dua berhala itu yang diberi nama berhala Nailah atau apa itu, yang diantara Safa dan Marwah. Sehingga para sahabat itu suatu saat itu merasa risih jika ingin melaksanakan ibadah sa'i antara bukit Safa dan Marwah, karena di sana itu diantaranya ada dua berhala. Maka turunlah ayat inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah bagian syiar-syiar Allah. Jadi barang siapa yang ingin tawaf, artinya tawaf itu ya sa'i itu, karena memang bentuk fisiknya itu sedikit berputar gitu, jadi dinamakan tawaf itu kan mengelilingi ya. Artinya ya jalan-jalan kecil antara Safa dan Marwah. Silahkan sa'i saja. Jadi tidak usah takut merasa risih dengan berhala-berhala itu. Artinya setelah peristiwa itu kemudian nanti semua berhala itu dihancurkan. Nah, terus kemudian orang-orang Arab ini berbondong-bondong masuk Islam, karena Nabi ini tidak hanya nopon itu dalam dakwahnya itu lebih mengedepankan argumentasi hujjah. Jadi orang-orang itu mulai berpikir tadi yang saya sampaikan, kebenaran, benar Muhammad. Pertama kali yang dibandingkan pembawanya, yang membawa Islam itu Nabi Muhammad, akhlaknya jelas, nasabnya jelas, baiknya jelas. Yang mengajak menyembah berhala itu Abu Jahal CS, akhlaknya enggak jelas, nasabnya enggak jelas. Akhirnya orang mulai menerima. Kemudian mulai dibandingkan. Nabi mengajak orang untuk mengakui bahwa Allah Tuhan adalah yang menciptakan langit dan bumi. Sedangkan orang-orang seperti Abu Jahal CS mengajak menyembah berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ada orang yang masuk Islam itu karena suatu saat pernah menyembah berhala, kemudian ada luwak atau apa tuh garangan gitu yang ada di atasnya berhala itu, kemudian itu
dikencengi ya, diuyoi lah bahasanya seperti itu. Akhirnya ia sadar, oh, Tuhan kok begini, tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya terus dibuang. Jadi semua berhala tuntas, semuanya sudah dibersihkan dari sekitar tanah haram. Demikian Mas Adi. Baik. Untuk Anda mitra pas yang ingin berdiskusi bersama kami, Anda bisa masuk melalui line telepon di 02953858877. SMS WhatsApp boleh di 085277999101, ataupun juga yang ingin bergabung untuk berdiskusi menggunakan komentar di fanspage kami juga terus kami pantau di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2. Yang sudah bergabung kembali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Arifin ini ingin menanyakan, tetapi yang non muslim seperti Yahudi dan Nasrani kok masih bisa bertetangga atau juga masih bisa hidup dengan nyaman di saat-saat itu ya Ustadz? Apakah bedanya dengan penyembah berhala? Mohon pencerahannya Ustadz. Begini ya. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu banyak berdomisili di sekitar Madinah. Jadi jauh sebelum Fathatul Makkah memang mereka itu sudah banyak berdomisili di sana, dan terikat sebuah perjanjian. Di antara isi perjanjiannya saling menghormati, saling melindungi. Tapi di kemudian hari, khususnya ketika terjadi perang Khandaq, itu hampir seluruhnya orang-orang Yahudi Nasrani itu bekerja sama, justru berkoalisi dengan musuh mereka bersama, itu orang Quraisy, dan mengepung kota Madinah. Sehingga Nabi kemudian memerintahkan untuk mengusir mereka. Di antara yang paling terakhir diusir itu ada Yahudi Bani Quraidah. Meskipun demikian masih ada sebagian 1-2 orang Yahudi atau Nasrani yang tetap berdomisili di sekitar Madinah, dan mereka ini termasuk kafir dhimmi, bukan kafir harbi. Jadi mereka tidak boleh diperangi dan harus dibaiki. Kemudian bedanya antara penyembah berhala tentu berbeda. Jadi kafir itu kan ada dua perspektif ya. Pertama ada kafir ahli kitab, yaitu Yahudi Nasrani, yang mereka ini mempunyai kitab suci, mempunyai nabi, dan mengakui adanya hari kebangkitan. Sebagaimana ungkapan Al-Quran, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Kemudian yang kedua ada kafir pagan, yaitu penyembah berhala. Ini mereka ini kafir yang masih keliru, belum tahu esensi Tuhan itu siapa, dan menganggap Tuhan itu banyak, urusannya banyak, jadi Tuhannya harus banyak. Jadi tentu berbeda. Nah, orang-orang Arab ini awal-awal ketika Fathul Makkah ini masih ada 1-2 yang penyembah berhala, tapi lama kelamaan mereka ini berangsur-angsur sudah tidak ada. Dan di masa Khulafaur Rasyidin itu sudah tidak ada semua. Sebagian orang Yahudi masih ada berada di pinggir-pinggir Madinah, tapi para penyembah berhala ini sudah tidak ada. Bukan karena kepaksaan, tapi karena ini, karena berpikir yang benar. Jadi membandingkan Allah, Tuhan semesta alam, dibandingkan dengan berhala. Jadi mereka ini terbangun dari kesadaran dan mulai mereka berbondong-bondong meninggalkan sesembahannya dan masuk Islam secara berbondong-bondong, sebagaimana ungkapan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sebelum Fathatul Makkah, orang masuk Islam itu 1, 2, 3. Setelah Fathatul Makkah itu digambarkan dalam surah An-Nasr, 1 desa, 1 kecamatan, 1 suku, itu afwaja. Nah, demikian Mas Adi. Baik, Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita closing, mohon doanya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahmanir-Rahim, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, keturunan kami, semuanya ada di kekafiran. Dan tetapkan hati kami, hati keluarga kami semuanya, agar sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, agar tetap teguh dalam agamamu, dalam ketaatanmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu, semoga engkau menganugerahi kebahagiaan, keberkahan, kemudahan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kami selalu bersyukur kepadamu. Jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang selalu bersyukur, yang selalu bahagia dengan rahmat-Mu, yang selalu bisa menjaga hubungan denganmu dengan secara bahagia, dengan tenang, dan semoga engkau selalu memberikan anugerah keberkahan kepada kita semua. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Walhamdulillahirabbil alamin.
Demikian penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir insya Allah selalu bisa Anda simak setiap hari Rabu dari pukul 17 hingga jelang maghrib tiba. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati mohon pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.